Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatahiyatullah Ar-Rasyid dari kelas 4D Sejarah Peradaban Islam. Baik, seperti yang ditugaskan oleh Pak Firman di matkul Sejarah Kawasan, kita akan membahas satu bab dan akan mengambil satu subbab dari bab itu. Ya, kita akan ambil subbab dari bab di buku sejarah studi kawasan Islam di dunia Islam. Nah, kita akan mengambil satu bab dari buku Haji Asep Ahmad Hidayat. Jadi yang akan kita ambil tuh di bab keempat, yaitu di pembagian kawasan Islam. Nah, kita akan ambil subbab kawasan Islam di Asia Selatan. Nah, Asia Selatan ini bertempat di anak benua India lebih tepatnya, dan mereka memiliki luas wilayah sekitar 4.480 km persegi. Tetapi meskipun memiliki 10% luas benua Asia, dia memiliki 40% populasi di benua Asia. Nah, dan mereka memiliki rata-rata kependudukan 305 jiwa per kilometer persegi. Itu 305 per kilometer persegi itu sekitar 7 kali lipat rata-rata dunia. Nah, apa aja sih yang ada di benua India ini tuh, di anak benua India ini tuh? Nah, secara geologis kawasan ini tuh dulunya benua yang terpisah, dan mereka bertabrakan atau bertumbuk, yang akhirnya jadi mereka terpisah dan akhirnya bertumbuk dan tumbukan ini tadi tuh menjadi pegunungan Himalaya yang sering kita dengar. Nah, kemudian di India juga ada sungai-sungai. Nah, dua sungai yang paling terkenal yaitu Sungai Gangga dan Sungai Indus. Nah, sungai ini mengalir ada yang dari Tibet sampai ke Sri Lanka, dan ada juga sungai yang mengalir di barat. Nah, sebelah kanan dan kiri sungai ini itu memiliki dataran yang disebut dataran subur sungai tersebut. Contoh, Sungai Gangga kan memiliki sisi kanan dan sisi kiri. Nah, Sungai Gangga tersebut, daratan subur yang di Sungai Gangga tersebut disebut sebagai dataran subur Sungai Gangga. Kalau di Sungai Indus disebut dataran subur Sungai Indus. Nah, dua sungai ini dan lanskap sekitarnya membentuk wilayah geografi Indo-Gangga. Nah, kemudian selain dari itu ada apa lagi? Nah, di kawasan Asia Selatan di Asia Selatan ini mereka juga terkenal karena kita juga ngebahas kawasan Islam ya, terkenal dengan agama Islamnya. Islam baru masuk pada abad ke-8. Nah, kemudian masuk di Asia Barat, yang kemudian menyebar ke Asia Timur, lalu ke Asia Utara, dan di Asia Selatan. Dan Islam sudah memerintah pada abad ke-11 Masehi di anak benua India ini. Nah, populasi masyarakat Muslim di anak benua India ini itu bisa dikatakan paling banyak di dunia. Bahkan kependudukan di India ini itu adalah yang paling banyak di dunia, yaitu 1,6 miliar juta jiwa. 1,6 miliar jiwa. Jadi 1,6 miliar penduduk itu ada di Asia Selatan ini atau anak benua India. Jadi dari kependudukan saja sudah sangat banyak. Kemudian tidak heran apabila ada
kaum muslim yang sangat banyak di daerah tersebut, yaitu sekitar 465 juta jiwa masyarakat muslim, yang 2/3-nya itu ada di Pakistan dan Bangladesh. Nah, kemudian selain Islam, karena peradaban karena adanya sungai Indus dan sungai Gangga tadi, nah tempat ini juga merupakan peradaban tertua di dunia karena adanya sungai tadi. Dan istimewanya, mereka memiliki ciri-ciri yang khas, ciri-ciri istimewa, berbeda dengan rata-rata orang Asia. Mereka ini lebih dominan ke bangsa Indo-Eropa atau Dravida. Nah, jadi mereka memiliki ciri istimewa tersebut. Nah, kemudian tentang Islam di anak benua India dan politik. Nah, uniknya Islam di sana itu dengan politik itu sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang unik, karena Islam di anak benua India ini sampai berakhir pada terbentuknya negara Pakistan. Maka dari itu Islam di anak benua India itu memiliki peran yang sangat penting, bahkan dalam hal politik. Mungkin itu saja detail kecil dari saya yang bisa saya sampaikan. Jadi kalian bisa mengkaji lebih lengkap, bisa membaca dari buku Bapak Haji Asep Ahmad Hidayat di Studi Kawasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.